Gimana dah? Aplikasi yang bagus buat ngedit apa sih? Kalau di HP gimana? Kalau laptop biasanya pakai apa? Ada. Dan beberapa pertanyaan lain yang serupa. Ya, begitulah. Di zaman yang sekarang internet 1 GB gak lagi cukup, dan dimana AI udah ada di mana-mana. Sebenarnya bisa dibilang kalau semua orang itu bisa ngedit, tinggal cari tutorial di YouTube atau search di Google, atau sekalian aja di chat GPT. Terus juga buka aplikasi, ambil bahan, terus tempel dan kayak puzzle, export, upload, jad. Tapi enggak, kenapa? Karena ngedit tuh udah kayak gambar, harus mikir dulu mau bikin apa, terus harus dieksekusi dengan baik biar sesuai. Nah tapi, kenapa yang basic editing aja orang-orang pada nanya soal ini terus? Karena malas. Udah, itu alasan termasuk akal. Tapi karena dia nanya-nanya, oke, dia effort. Tapi setelah nanya, dia usaha lagi nggak? Dicoba nggak? Kalau nggak, sama aja, malah nyusahin orang. Walaupun ada faktor dari bab 1, bukan berarti menutup kemungkinan sekedar bisa. Aku sendiri pun edit video formal atau biasa aja, bukan video montek-montek jedak-jeduk ataupun dengan font dan pergerakan kamera yang heboh. Kalau di tipe video itu, ya aku juga lagi berkembang, bukan nggak bisa. Dan kalian kalau mau gampang juga, di aplikasi editing juga udah biasa sedia template, jadi tinggal tempel aja. Nah, masalahnya, aku kurang suka pakai template gitu, karena aku lebih suka kalau mikir sendiri idenya dari awal. Begitu pula dengan proses dan eksekusinya. Nah, di sini aku bakal terangin sesingkat dan secepat mungkin cara ngedit secara umum di berbagai aplikasi, mau di HP ataupun PC. Kan biasanya aku pakai Adobe Premiere, tapi ya nggak akan beda jauh lah sama yang Android ataupun dengan aplikasi-aplikasi lain. Dan aku pengen ngasih tahu 4 inti aplikasi editing, yaitu media, timeline, preview, dan control panel. Media biasanya berisi material-material atau bahan untuk diedit. Kalau kalian nge-import, bakalan masuk sini. Kadang juga bisa berisi bahan efek-efek video. Preview adalah monitor yang secara langsung menampilkan video yang akan kita buat. Kita juga dapat mengganti skala video yang ditampilkan biar gak terlalu berat. Jangan lupa mengatur playhead pada titik yang kita ingin lihat. Pause and play. Timeline, sahabat sejati preview yang merupakan sabuk waktu yang akan kita gunakan untuk menumpuk material seperti efek, video, audio, dan lainnya. Kita dapat mengatur jalannya di sini. Control panel, seperti namanya, ia mengatur dasar hingga tinggi segmen yang akan kita pilih melalui timeline, seperti skala, kecepatan, audio, hingga transisi. Nah, sisanya tergantung kalian pakai aplikasi apa dan di mana makainya. Carilah di internet tutorialnya, karena ini bukan channel tutorial. Banyak orang yang bisa ngedit, banyak juga dari mereka yang sudah mencobanya dari begitu lama. Ada yang improve, ada juga yang masih mencoba. Memang tak ada salahnya untuk mencoba dan bertanya. Akan tetapi, ketahuilah kalau hal ini gak semalam langsung jadi ahli. Ada prosesnya, dan itu gak sebentar. So, buat kalian yang baru mau ngedit, silakanlah. Walau udah muak ditanyain begituan kan, udah kayak nanya item ML tapi nggak dipakai-pakai. Ya dah, gak apa-apa kalau diskusi. Lah ini nanya doang, bukan maksud menyalahkan basa-basi. Tapi ya hal ini tuh kalau bukan bidang, lagi belajar atau seenggaknya ngerti lah, bakal rumit kalau ngejelasinnya dan ribet karena banyak juga yang harus dijelasin. Gak dikasih petunjuk aja gitu. Terakhir, ada temanku, dia bukan konten kreator ataupun orang yang suka upload SG dan bikin hal begituan. Tiba-tiba dia pengen bikin konten kayak gitu di TikTok. Oke lah, gue berperan sebagai mentornya yang ngerjain sekitar 75% konten itu. Gue bikin bahan pembelajaran, ngejelasin ini, itu, kasih tugas yang gampang, kayak suruh cari gambar, walaupun gak dikerjain dengan bener. Lalu setelah dia upload sekali, dia malah gak ngelanjutin lagi. Padahal aku udah backing dia dengan ide apapun, terserah. Aku cuman mentor idenya, seenggaknya harusnya kan dari dia. Dan akan kubantu buat eksekusi apapun itu idenya, sejelek apapun itu. Tapi dia malah ngomong, kayaknya jangan gitu deh, mending gini, tapi nggak pernah open mind. Jadi ya udah, coba aja, gagal coba lagi. Tuh orang-orang pasti gagal. Jadikan tersebut kenangan.
proses yang sangat lama. Jadi sanggup